Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Mujahidin FM dan pemirsa TV Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari kita mengikuti dan mendengarkan kajian tafsir Quran bersama Ustaz Dr. Haji Ahjani Hebni LCMA yang akan membahas surah ke-57 surah Al-Hadid ayat 8. Surah ke-57 surah Al-Hadid ayat ke-8. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Mujahidin FM dan Mujahidin, kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Ahjani LCMA, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih membahas surah Al-Hadid dan kita sudah bahas sampai ayat ke-7 pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat ke-8 sampai seterusnya dari surah Al-Hadid. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Hadirin hadirin Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tu'minuna billah wa ma lakum la tu'minuna billah." Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Padahal Rasul telah mengajak kalian supaya beriman dengan Tuhan kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan Dia, yaitu Allah, Tuhan kalian telah mengambil janji setia kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, kata wa malakum di sini, kenapa kalian tidak beriman, adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman, dengan menyatakan, ya, apa alasannya kalian tidak beriman? Itu apa alasannya? Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan yang bisa kalian kemukakan untuk tidak beriman? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umum. Lalu Allah menyatakan war rasulu yad'ukum, padahal Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di tengah-tengah kalian, mengajak, mendakwahi kalian agar kalian beriman, gitu. Minu bi rabbikum, ya. Nah, ini kan di antara penyebab yang tidak mungkin orang bisa lagi mencari alasan untuk tidak beriman. Rasul telah diutus, dan Rasul bukan sekedar diutus tapi bersungguh-sungguh untuk mengajak kalian. War rasulu yad'ukum litu'minu, agar kalian beriman, agar kalian beriman. Kemudian selain itu, sebelumnya, jauh sebelum Rasul diutus, wa qad akhadha mitsaqakum, wa qad akhadha mitsaqakum, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah, ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengambil mitsaq kalian, mengambil perjanjian dengan kalian, ya, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Hadirin sekalian, janji yang diambil oleh kita adalah ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian itu, dan Allah menyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi. Jadi sebenarnya dengan persaksian kita di alam rahim itu, lalu diutus Rasul untuk mengingatkan kembali kita dengan janji kita itu, sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman, ya. Sudah tidak ada lagi alasan kita untuk tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut pakai Rabb, baqad akhadha, ya, mitsaqakum, wa ma lakum, ya, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Coba kita lihat, ya. Kita lihat ayatnya. Di bagian pertama Allah menggunakan kata wa ma lakum la tu'minuna billah. Kata Allah yang digunakan, ya.
Kemudian warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, kata Rabb yang dipakai, ya. Jadi pertama itu wa ma lakum la tu'minuna billah, kenapa kalian enggak beriman kepada Allah, ya. Warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, padahal Rasul kalian itu telah mengajak kalian untuk beriman dengan Rabb kalian. Jadi di situ ada Allah, di situ ada Ar-Rabb. Ya, kalau kita belajar tauhid, Allah itu adalah untuk menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Ya, kalau kita menggunakan Rabb, birabbikum, itu tauhid namanya rububiyah. Ya, rububiyah. Nah, tauhid uluhiyah artinya tauhid ubudiyah. Kenapa kalian tak menyembah Allah, tidak tunduk dengan Allah? Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Kenapa kalian tak beribadah kepada Allah? Kan disebut tauhid uluhiyah. Sering juga disebut dengan tauhid ubudiyah. Ya, tauhid uluhiyah itu sering juga disebut dengan tauhid uluhiyah. Gak ada alasan kalian untuk tidak tunduk dengan Allah, itu gak ada alasan. Kenapa? Rasul mengajak kalian untuk beriman dengan Rabb kalian, ya, dengan Rabb kalian, Tuhan kalian. Nah, kalau sudah bicara tentang rububiyah, itu bicara tentang kemahakuasaan Allah di alam, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur rezeki untuk kita, ya, Allah yang mengatur semua alam ini, itu namanya Rabb. Ya, Rasul mengajak kalian untuk beriman dengan Rabb yang menciptakan kalian, dengan Rabb yang mematikan kalian, dengan Rabb yang memberikan rezeki kepada kalian, dengan Rabb yang mengamankan kalian dari segala rasa takut, ya. Jadi kalau kalian tak beriman dengan Rabb, itu nggak mungkin sebenarnya, karena kalian diciptakan oleh Rabb. Kalian diciptakan oleh Rabb, kalian diberikan perhatian sampai bisa kalian mendapatkan rezeki oleh Rabb, ya. Jadi ketika Tuhan kalian memperlakukan kalian seperti itu, maka seharusnya kalian tunduk dengan Allah. Nah, gitu maksudnya ayat. Makanya menggunakan kata wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Rasul tuh ngajak untuk beriman kepada Tuhan kalian. Ketika Rasul ngajak untuk beriman dengan Tuhan kalian, maka harus kalian tunduk dengan Tuhan kalian. Itu penggunaan katanya luar biasa, ya. Dalam Al-Quran itu semuanya mukjizat. Wa lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Nah, kemudian waqad akhadha mitsaqakum, Dia telah mengambil janji dengan kalian juga. Allah telah mengambil janji. Kalian mau beriman nggak? Percaya nggak dengan Tuhan kalian? Kalian sudah mengatakan ketika di alam rahim. Makanya Ibu sekalian, sebenarnya semua orang terhadap Sang Pencipta itu sudah ada, ya, sudah ada modal fitrahnya manusia, namanya modal fitrah. Oleh itu dia ingin mendapatkan perlindungan dari yang maha kuat. Ketika berada dalam kondisi tertentu, yang paling genting, paling gawat, itulah baru terasa, kadang-kadang baru terasa mereka memerlukan itu. Ketika lagi sehat, banyak duit, tidak ada masalah hidup, kadang-kadang lupa sama Allah. Tapi ketika sakit, ya, semua dokter sudah dirujuk, lalu mengatakan tidak ada harapan, saat itu biasanya akhirnya dia mengadu ke atas, ke langit, ya. Nah, kayak begitu kadang-kadang baru sadar itu di situ, ya. Baru sadar tuh ketika dalam keadaan kayak begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan
lagi naik di atas kapal, lagi nyaman-nyamannya angin, mereka sedang menikmati udara di laut. Tiba-tiba badai datang, kemudian kapal oleng. Nah, ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan diri kecuali Allah, hanya mereka janji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari sini kami akan bersyukur. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Baru dia minta mengadu ke langit. Nah, kayak gitulah manusia. Ada potensi untuk beriman tuh ada, tapi kadang-kadang udah kepepet baru. Itu namanya kenapa ada itu? Sejak dalam alam rahim mereka sudah menyatakan itu. Dengan waqad akhadha mitsaqakum. Dia telah mengambil janji kepada kalian dalam sejak alam rahim itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak beriman dengan Allah itu. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Yang pertama, Rasul sudah diutus. Waqad akhadha mitsaqakum. Kemudian kalian telah diambil janji sama Allah ketika di alam rahim. Udah enggak ada alasan untuk tidak beriman itu. Jadi sebenarnya sangat lemah orang yang tak ingin beribadah, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang beriman. Nah, itu hadirin sekalian, ayat itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat." Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Nah, ini lagi alasan yang membuat mereka tidak mungkin bisa berkelit, ya, bahwa tidak beriman itu tidak ada dasar sama sekali, ya. Untuk tidak beriman itu tidak ada dasar sama sekali. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya, wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang sangat terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang tujuan beliau diutus adalah untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dan sungguh terhadap kamu Allah itu maha rauf, maha rahim. Allah itu maha rauf, Allah itu maha rahim. Wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Ini lagi atau dasar yang menjelaskan bahwa orang yang tak beriman itu tidak punya alasan untuk tidak beriman. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang sangat jelas, ya. Nah, itu kemudian selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kepada Nabi Muhammad banyak sekali tanda selain Al-Quran. Apalagi kalau hari ini sebenarnya orang-orang yang tak beriman itu hampir tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Al-Quran sudah diturunkan sekitar 1500 tahun yang lalu. Rasul telah menyatakan
pernyataannya sekitar 1500 tahun yang lalu. Di hari ini, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi, terbukti semuanya. Terbukti semuanya. Yang menyatakan hari ini terbukti banyak. Yang diprediksi akan terjadi pada masa yang akan datang dipastikan pasti akan terbukti. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman. Ya, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dia telah menurunkan kepada hamba yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda yang sangat jelas, ayatin bayyinat. Ya, ayat itu adalah tanda besar, mukjizat. Semuanya mukjizat, hadis sekalian. Semuanya mukjizat. Jadi kalau mau kita mencari tentang kemukjizatan Al-Quran dan hadis, silahkan buka-buka tema-tema terkait dengan kemukjizatan Al-Quran dan hadis, atau miracle Al-Quran, miracle sunnah Nabi. Itu banyak sekali itu diungkapkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi ternyata hari ini betul-betul terbukti. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran hari ini betul-betul terbukti. Itu semuanya adalah ayatin bayyinat. Dan alhamdulillah cukup banyak orang yang akhirnya beriman gara-gara mereka meneliti, ternyata apa yang ditemukan itu betul-betul persis apa yang diungkapkan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah cukup banyak yang melakukan itu, cukup banyak yang beriman gara-gara itu. Yang belum beriman seharusnya belajar untuk lebih dalam lagi mengkaji Al-Quran, karena insya Allah Al-Quranlah yang akan mendapatkan atau mencari jawaban yang pasti dan memuaskan buat orang-orang yang sedang dahaga mencari kebenaran itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang tak mau belajar, menutup diri untuk belajar Al-Quran, menutup diri untuk mempelajari siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul datang untuk menyelamatkan. Maka sangat rugi kalau yang tidak mau mempelajarinya. Kita yang sudah beriman, umat Nabi Muhammad SAW juga, jangan sampai rezeki dari Allah, anugerah terbesar, ayatin bayyinat, Al-Quran yang sudah diturunkan, hadis-hadis Nabi nggak pernah kita jamah lagi, nggak pernah kita pelajari lagi, nggak pernah kita baca lagi. Oleh itu, mari kita pelajari, syukuri Al-Quran. Alhamdulillah terjaga dari sejak diturunkan sampai hari kiamat, dijamin oleh Allah kemurniannya. Mari kita manfaatkan, syukuri dengan kita pelajari. Hadis-hadis Nabi kualitas paling tinggi, nggak mungkin bisa disusupi oleh kebohongan, nggak mungkin, karena pengawalan dari para ulama sangat luar biasa. Ya, itu oleh karena itu mari kita kenalkan, mengenal, banyak belajar juga tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dia telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad tanda-tanda yang sangat jelas. Ya. Nah, ini tujuan dari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari az-zulumat. Az-zulumat artinya adalah zulumatul jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya ajaran Islam. Nah, hadirin sekalian,
tujuan Nabi diutus dalam rangka untuk itu. Kenapa disebut dengan zulumat, kegelapan? Karena manusia tidak tahu kemana ingin menatap masa depan akhiratnya, nggak tahu jalannya. Ketika Nabi diutus, itu kondisi umat betul-betul dalam keadaan sangat gelap. Secara umum para sejarawan mengatakan bahwa kondisi paling parah dunia adalah pada saat Nabi Muhammad SAW diutus atau dilahirkan. Itu parahnya luar biasa, ya, parahnya luar biasa. Contoh, yang namanya minum-minuman keras itu sudah menjadi kebanggaan, dan adat budaya istiadat yang sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkannya, bahkan itu kebanggaan. Kalau ada tamu datang disuguhkan, ya, yang namanya saling memangsa, yang kuat memakan yang lemah, itu luar biasa pada saat itu. Yang kata Aisyah dalam sebuah riwayat hadisnya mengatakan, ya, dalam sebuah riwayat yang beliau jelaskan tentang model pernikahan legal di zaman jahiliyah itu, pamannya. Di antaranya ada 3 model pernikahan kata Aisyah. Yang pertama kayak sekarang lah, laki-laki datang ke orang tua perempuan, kemudian menyampaikan hajatnya ingin menikahi anaknya. Itu yang biasa ada. Yang kedua kata Aisyah, kadang-kadang laki-laki itu mendatangi seorang perempuan, dan jumlahnya bukan 1, 3 sampai 10 datang ke satu perempuan, ya, datang ke satu perempuan. Kemudian laki-laki itu menggilir perempuan itu, ya, digilir ganti-gantian mereka. Itu legal pada saat itu, legal, nggak ada yang mempermasalahkannya. Nah, kalau si perempuan ini hamil lalu melahirkan, laki-laki tadi yang menggilir itu dipanggil sama si perempuan itu, ya, dipanggil, kemudian dilihatin anaknya. Kemudian laki-laki yang tadi itu menggauli dia itu dilihatin mana muka yang paling mirip, kira-kira begitu, ya. Nah, dilihatin gitu anaknya dengan si yang datang itu, nih anak kamu. Kalau udah begitu nggak ada yang nolak tuh, nggak bisa nolak karena hukumnya kayak begitu, ya, hukumnya kayak begitu. Ada lagi namanya baghoya. Baghoya itu juga legal. Baghoya itu perempuan nancapkan tiang bendera di depan rumahnya. Nah, kalau tiang bendera datang di depan rumahnya itu, laki-laki tahu. Kalau udah begitu pasti ini laki-laki perempuan yang ngundang datang nih. Siapa mau datang silahkan. Kayak begitu, ya. Luar biasa kondisinya gelap. Mau jadi kayak apa manusia itu? Ya. Perempuan nggak ada yang bisa, ya, hidup dengan aman. Baru ketika ketahuan bahwa perempuan itu melahirkan perempuan, ya, melahirkan anak perempuan, langsung ditanam hidup-hidup dan sebagainya. Luar biasa kondisinya. Pada saat begitulah Nabi diutus, budaya kayak begitu tuh. Nah, dia diutus dalam rangka untuk menjelaskan, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kayak begitu, dari kegelapan kayak gitu menuju cahaya, ya, yang terang benderang. Hadirin sekalian, Masya Allah, perjuangan Nabi sangat luar biasa. 10 tahun di Mekah tantangannya luar biasa, 13 tahun di Mekah tantangannya luar biasa, 10 tahun di Madinah juga tidak kalah tantangannya. Tapi alhamdulillah dalam waktu hanya 23 tahun, ya, dasar-dasar semua nilai agama yang diturunkan Allah lewat Al-Quran, ya, di Madinah Allah umumkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, sudah sempurna. Dan inilah yang menjadi modal untuk kita. Alhamdulillah kita dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran lewat Nabi yang ingin mengeluarkan kita dari kegelapan.
Nggak ada alasan untuk tidak beriman sebenarnya. Ini semua nikmat. Inilah maksud daripada ayat ini. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Nah, terakhir, sungguhnya Allah dengan kalian itu betul-betul rauf dan rahim. Ya, rauf dan rahim. Harus sekalian, rauf itu juga maha pengasih, kemudian maha santun, itu nama rauf. Rahim itu maha pengasih. Tapi untuk memudahkan membedakannya, ada yang mengatakan begini, kalau rauf itu kalau kita sakit dikasih kesembuhan itu rauf, ya. Tapi kalau rahim itu nggak dikasih sakit itu rahim, ya. Tapi kalau rauf itu dia maha pengasih dengan kita, ketika kita sakit disembuhkan oleh Allah, itu rauf namanya. Tapi rahim nggak dikasih sakit, itu namanya rahim. Nah, Allah itu rauf, maha sayang dengan kalian, maha kasih dengan kalian. Makanya diutus nabi. Diutus nabi untuk apa? Allah sayang supaya kalian selamat. Allah sayang supaya kalian tidak celaka. Ya, yang sudah sempat tergelincir, ya, maka masih ada kesempatan untuk bertobat pada saat Nabi ngajak kalian bertobat. Nah, itu namanya rauf, ya. Rahim, kalian selamat, nggak pernah, ya, nggak pernah tergelincir dalam kesesatan yang nyata, sehingga kalian bisa meniti jalan yang lurus panjang hidup kalian. Jadi turunnya Al-Quran, diutusnya Rasul, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Nah, mudah-mudahan semakin kita pelajari, dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda-tanda kebenaran, kemukjizatan, kebesaran daripada ajaran agama ini, kita semakin rajin untuk mempelajarinya. Dan bagi teman-teman yang belum terbuka hatinya, yang belum sempat belajar Al-Quran atau belum sempat mempelajari tentang Nabi, silahkan buka-buka, silahkan belajar, karena Rasul Nabi Muhammad diutus dalam rangka untuk menebar rahmat buat semesta ini. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini untuk keselamatan kita semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar setia Mujahidin FM dan penonton MTV Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian tafsir Quran pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Hajani Hussein. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.